warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat kembali duduk dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memberikan rahmat kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, serta menambahkan ilmu kepada kita. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru juga, tetapi saya selalu tetap mengingatkan kepada para jamaah bahwasannya waktu itu tidak akan pernah bisa berubah. Dia akan terus berjalan. Makanya Allah ciptakan yang paling kecil dari waktu adalah detik. Setiap detik itu bertambah menjadi menit, dan setiap menit bertambah menjadi jam. Jadi setiap jam bertambah menjadi hari dan seterusnya. Jadi akan terus berjalan waktu itu. Tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Namun yang berubah di antara diri manusia itu adalah iman mereka, amal ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah sebaliknya, keburukan yang semakin bertambah, kemaksiatan yang semakin selalu merajalela mereka kerjakan setiap harinya, setiap saatnya, bahkan dosa, dari dosa kecil-kecil sampai dosa yang paling besar mereka akan lakukan. Maka renungan bagi kita para jamaah sekalian, bahwasanya yang setiap hari itu berubah adalah amal ibadah kita. Bagaimana tingkatan iman kita dalam kesehariannya? Apakah hari ini iman kita bertambah ataukah berkurang? Karena disebutkan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Yang mana iman itu bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ketaatan ini sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Pasti akan menghisapnya kelak di hari kiamat. Karena hisab yang paling detail nanti di hari kiamat, dan itu kita rasakan. Sekarang sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak merasakan hisab tersebut. Namun nanti di hari kiamat Allah pasti menepati janjinya. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli di antara orang-orang yang beriman, apa yang dibeli? Jiwa mereka, harta mereka. Dengan apa? Dengan surga.
Allah membeli jiwa kita, Allah membeli harta kita dengan surga. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada bedanya. Setiap jam 1 pasti akan ketemu jam 1 kembali lagi. Setiap hari Senin kita akan kembali bertemu dengan hari Senin lagi. Setiap bulan Januari kita akan ketemu lagi dengan bulan Januari, dan seterusnya. Selama hidup kita masih bernapas, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka tugas kita yang paling hak, yang paling benar di atas muka bumi ini tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi bukan untuk kita menyia-nyiakan waktu kita untuk menghabiskan harta kita dengan berpoya-poya, bersenang-senang. Karena itu semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menghabiskan waktu kita untuk menikmati dunia ini dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti kumpulkan kepada kita semua di hari kiamat, tidak ada yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada yang bermanfaat. Mal wala banun, harta kita tidak ada yang bermanfaat. Anak keturunan kita juga tidak ada yang bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita dalam majelis ilmu ini untuk senantiasa menambah keimanan kita. Yazidu bi taatillah, senantiasa kita menambah iman kita, mengecas iman kita dengan senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan iman itu bisa berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk maksiat ini sekecil apapun maksiat itu akan membuat iman kita berkurang. Maka di hari-hari selanjutnya yang harus kita perbaiki apa para jamaah Bapak Ibu? Yang kita perbaiki adalah iman kita. Yang kita perbaiki adalah amal saleh kita. Yang kita perbaiki adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita semakin memperbanyak harta yang membuat diri kita angkuh, yang membuat diri kita sombong, membanggakan diri. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung. Ya, berlindung dari apa? Berlindung dari sifat berbangga diri. Berlindung dari sifat rasa hasad. Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan ya para pendengki apabila ia dengki. Karena sejatinya manusia ya akan selalu melakukan keburukan. Karena hawa nafsu kita ini juga perlu kita berlindung pada diri kita, jemaah. Diri kita ini akan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu ini akan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka perlu kita memohon perlindungan kepada Allah atas diri kita sendiri. Karena yang tahu berbuat dosa itu hanya kita, diri kita sendiri. Belum tentu orang lain sekarang melihat dengan pandangan orang lain baik, saleh, tetapi yang tahu, yang paling tahu tentang diri kita ini adalah diri kita sendiri. Dosa apa yang kita lakukan, yang tahu diri kita sendiri. Amal ketaatan apa yang kita lakukan, yang tahu diri kita sendiri. Apalagi kalau kita rahasiakan amal soleh kita, yang tidak pernah kita beberkan, yang tidak pernah kita perlihatkan kepada orang lain.
Maka yang tahu hanya diri kita. Maka para jamaah, perlu kita memohon perlindungan kepada Allah atas diri kita. Allah berfirman tetap masih di surat Al-Falaq, wa min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruh makhluk. Tentunya masuk di situ bagian manusia, binatang, jin. Begitu juga dengan benda-benda mati yang apabila ada dampak buruk atau dampak jelek kepada diri kita, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dari diri kita, kita juga mohon perlindungan. Dikatakan dalam khutbah hajah, Nabi SAW juga memohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya perangai diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dari buruknya amal perbuatan kami. Lihat, Nabi saja memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya perangai diri kita ini. Maka kita tetap optimis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyak dosa yang kita lakukan dalam setahun penuh, banyak sekali dosa yang kita lakukan, tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi semua kita pernah melakukan dosa, semua kita pasti melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita belajar agar kita benar-benar merasa yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu mengampuni kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah dalam hadis qudsi, mohon ampunlah kalian kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Jadi kesadaran diri kita dari hari ke hari, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, begitu banyak dosa yang kita lakukan, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan hari-hari kita, karena hari-hari itu akan tetap berjalan, tidak akan pernah berubah, akan tetap sesuai dengan kondisinya. Yang akan berubah umur kita, amal soleh kita, amal kebaikan kita. Hari ke hari bertambah pula umur kita, yang menunjukkan berkurangnya waktu batas hidup kita di atas muka bumi ini. Semakin bertambah hari, semakin berkurang batas hidup kita. Tapi kita belum tahu kapan hari itu akan tiba. Maka kita hanya memperbanyak amal soleh kita agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita sebagai manusia yang selalu menzalimi diri kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman diri kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam berdoa ketika melakukan satu kesalahan yang paling kecil, yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikeluarkan dari surga, dan mohon ampun kepada Allah atas kezaliman dirinya. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, tidak memberikan rahmat kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi di atas muka bumi ini. Maka kita mohon kepada Allah, semoga hari-hari kita ke depan lebih baik lagi. Semoga hari-hari ke depan amal soleh kita semakin bertambah. Hari-hari ke depan ketaatan kita semakin banyak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan kita dalam kitab Fiqh Da'wah fi Tazkiyatin Nafs. Terakhir pembahasan kita tentang asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, bahwasannya syaitan itu akan mengalir dalam tubuh manusia, dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita.
Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, qadhfuhu as-su'a aw asy-syai'i fi qalbil insan, yaitu syaitan akan senantiasa mencampakkan atau melemparkan keburukan, ya, akan merasukkan keburukan atau sesuatu, ya, dalam hati manusia. Lihat, ya, syaitan bagaimana berusaha dengan cara yang paling samar, ya, mencampakkan keburukan di mana? Dalam hati manusia. Ya, ketika hati ini sudah melakukan keburukan, maka anggota tubuh sebagai tentaranya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh hati. Karena hati ini adalah raja dari tubuh kita. Ketika hati ada keinginan, contoh sederhananya ketika keinginan kita ingin makan, maka kaki kita akan melangkah untuk mencari makanan tersebut. Mulut kita akan berusaha mengunyah dari makanan tersebut. Begitu seterusnya dari keinginan-keinginan hati yang lainnya, baik keinginan kita yang baik maupun yang buruk. Karena hatilah yang memerintahkan. Maka perlu kita bersihkan hati kita. Disebutkan berapa kitab namanya tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa. Yang perlu dibersihkan apa di sini jamaah? Apakah tubuh kita? Alhamdulillah setiap hari kita selalu mandi, ya, lalu setiap hari kita, setiap waktu sholat kita selalu membersihkan tubuh kita dengan air wudhu. Tetapi walaupun kita sudah bersihkan tubuh kita, masih ada yang perlu dibersihkan dalam tubuh kita, yaitu hati. Tetapi syaitan berusaha untuk melemparkan, mencampakkan keburukan agar manusia itu selalu dalam dosa dan kemaksiatan. Maka di sini disampaikan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai. Ya, an Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataituhu azuruhu laylan fatahaddatstuhu. Suatu ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya. Kemudian istri beliau yang bernama Safiyah binti Huyai, ya, mendatangi beliau atau datang berkunjung kepada Nabi SAW yang sedang beriktikaf di masjid. Kapan beliau datang? Beliau datang pada malam hari. Azuruhu laylan, ya, aku mendatangi Nabi SAW pada saat malam. Makanya kita disebut, ya, diperintahkan juga berlindung dari kegelapan malam. Ya, Allah SWT berfirman masih dalam surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah apabila telah gelap gulita. Ya, jadi malam ini juga, kenapa kita berlindung dari malam, Bapak jamaah? Karena dari malam ini disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya pada malam hari itulah semua makhluk yang jahat bergentayangan di mana-mana. Kalangan jin dan syaitan, ya, para wanita-wanita sihir atau para dukun, mereka melakukan aksinya di malam hari. Ya. Maka di sini dilihat, ya, Safiyah mendatangi Nabi SAW yang sedang i'tikaf pada malam hari. Fahaddatstu, kemudian beliau mengobrol sebentar, ya, sekedar ketemu obrolan dengan Nabi SAW. Summa qumtu fanqalabtu, kemudian Safiyah berdiri beranjak pengen pulang. Tetapi Nabi SAW lihat bagaimana kepekaan Nabi SAW kepada istri-istrinya. Nabi SAW ikut berdiri, ya. Apa yang dilakukan SAW? Faqama ma'i liyaqlibani. Kemudian Nabi SAW berdiri bersama istrinya, bangkit, tidak membiarkan istrinya untuk pulang sendirian. Apa yang dilakukan? Melainkan Nabi SAW mengantarkan istrinya. Ya, beliau berdiri dan mengantarkan istrinya untuk pulang. Wa kana maskanaha fi dari Usamah bin Zaid, karena Safiyah
tinggal di rumah Usama bin Zaid. Jadi Nabi SAW ingin mengantar istri beliau. Lihat apa yang terjadi ketika beliau perjalanan, padahal yang jalan adalah Nabi SAW. Bersama siapa? Bersama istrinya. Syaitan melemparkan keburukan dalam hati manusia. Famarra rajulani minal ansar. Maka tatkala itu lewatlah dua laki-laki dari Ansar, melihat ya kemesraan Nabi SAW dengan istrinya. Tapi ketahuilah pada zaman dulu itu tidak ada seperti sekarang. Lampu terang. Di jalan juga ada lampu yang menerangi. Ya, di mana-mana ada penerangan. Ya, di zaman dulu ya, karena mungkin yang menerangi hanya bulan saja. Jadi di mana-mana gelap semua. Paling yang terang hanyalah kamar yang dipakai untuk ya tidur dan yang lainnya. Ya, karena memang terbatas yang digunakan pencahayaan pada zaman Nabi SAW. Ketika itu lewatlah kedua laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Tatkala dua laki-laki ini melihat Nabi SAW, kemudian mereka berburu-buru. Lihat, mungkin tidak terlalu terlihat karena wanita-wanita zaman dahulu tertutup wajahnya. Ya, tidak terlalu terlihat karena mereka tertutup. Mungkin prasangkaannya dengan wanita lain. Sehingga dua laki tersebut bersegera dalam perjalanannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetop dua laki-laki tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma. Stop, ya. Diam dulu sejenak. Ya, ala rislikuma ini maknanya adalah uthbuta wala ta'jula. Ya, diam, jangan terburu-buru, pelan-pelan, tenang. Ya. Innaha Safiyah bin Huyai. Langsung Nabi SAW jelaskan karena melihat tindakan dari kedua sahabat tersebut bahwa sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Safiyah binti Huyai. Lalu apa jawaban laki-laki tersebut? Faqala subhanallah ya Rasulullah. Ya, kedua laki-laki tersebut mengatakan faqala subhanallah. Dia mengucapkan subhanallah ya Rasulullah. Jadi mereka kaget, kirain siapa? Setelah dijelaskan dan disampaikan bahwasanya ini dia adalah Safiyah binti Huyai, sahabatnya menjadi tenang. Ya, sahabatnya menjadi tenang kembali. Karena apa? Tadi ketika dia melihat was-was, ini siapa yang jalan ini malam-malam berduaan sama perempuan? Karena tidak seperti itu biasanya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum ma su'a aw qala syai'a. Bahwasanya aku khawatir terjatuhnya dalam kedua hati kalian berdua keburukan. Prasangka yang buruk maksudnya Nabi SAW. Jangan sampai jatuh dalam hati kalian berdua prasangka yang buruk. Karena syaitan itu akan selalu membisikkan hal yang buruk. Dan ini terjadi jamaah. Terjadi di tempat saya tinggal. Ada jamaah dekat dengan saya. Ya, ketika itu pada malam hari dia keluar dari rumah jamaah, tiba-tiba bawa komputer sama lemari. Jamaah atau warga yang lain menyangka dia lagi mencuri atau mengambil komputer sama lemari. Dan itu disampaikan sama orang yang melihat. Wah, saya lihat tadi jamaah ini ngambil komputer sama lemari di rumah fulan. Tersebarlah berita itu. Yang disebar apa? Berita keburukan. Akhirnya pada ngobrol di kantor, di tempat pos Sapam, wah itu orangnya kebiasaan begitu dia. Ya, disebutkanlah keburukan-keburukan ada pada jamaah tersebut. Tapi lihat, ya, ada seorang pemimpin, makanya tugasnya sebagai seorang RT RW ini harus memperjelas permasalahan warganya.
Akhirnya si RT tersebut dengar berita, masa dia mencuri, ya, mencuri komputer sama malam hari. Ya, akhirnya si ketua RT ini mendatangi jamaah tersebut. Ditanya, "Bah, dapat komputer dari mana sama malam hari?" "Oh, saya dikasih sama si fulan." Masya Allah. Jadi akhirnya dia cepat bersegera untuk menyelesaikan desas-desus warga yang buruk. Ya, dikumpulkan lagi kembali jamaah, bapak-bapak, bahwasanya jamaah tadi bukan mencuri, dia dikasih komputer sama malam hari sama si fulan, maka dia bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Seperti ini yang terjadi jamaah. Ya, ada orang yang melihat tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui, langsung muncul keburukan dalam hatinya, apalagi ada rasa iri atau hasad kepada orang tersebut. Masya Allah. Dan dia tidak bertanya dulu, dia langsung klaim bahwasanya dia mencuri. Tidak nanya, "Pak, dari mana dapat komputer, dari mana?" "Oh, saya dikasih." Kan jelas, ya, hilang prasangkaan buruk tersebut kepada jamaah atau bapak tersebut. Tetapi dia langsung menjas bahwasanya orang ini mencuri. Dia sebarkan keburukan orang tersebut di warga yang lain. Maka jangan sampai seperti itu kita bersikap. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan yang kita tahu, maka tanya terlebih dahulu. Agar apa? Agar hilangnya prasangkaan buruk kepada diri kita. Karena syaitan itu lebih cerdas lagi bagaimana menggoda kita dari hal yang sepele saja. Subhanallah. Ya, maka kita harus hati-hati, dan pemimpin di kalangan warga atau sebagai RT atau RW harus bisa menyelesaikan perkara-perkara yang seperti itu. Terlebih jelas kita harus tanya, ya, awalnya atau apa yang terjadi pada awalnya, baru kita bisa simpulkan dan menyelesaikan masalah. Taib, itu dia, ya, syaitan akan berusaha melempar keburukan ke dalam hati manusia. Maka kita harus bentengi hati kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu hudur asy-syaitan inda kulli syai'in min sya'nil insan. Ini pernah saya bahas dan sampaikan, yaitu bagaimana syaitan akan selalu hadir, ya, dari setiap keadaan, setiap sesuatu, setiap urusan manusia, selalu di situ ada syaitan. Bagaimanapun, ya, keadaan kita, syaitan akan berusaha selalu hadir pada diri manusia tersebut. Kecuali orang-orang yang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sudah memohon perlindungan, syaitan akan lari. Maka kita harus tetap berusaha, ya, untuk selalu melindungi diri kita. Jadi kehadiran syaitan di dalam setiap keadaan dan setiap tempat, ya, dalam diri manusia, ini diriwayatkan dari sahabat Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna asy-syaitan yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'ni. Ya, sesungguhnya syaitan akan selalu hadir pada diri kalian, ya, ketika atau setiap keadaan, setiap waktu. Syaitan itu akan selalu hadir pada diri kita, jamaah. Kapan? Setiap waktu, setiap keadaan. Hatta yahduru 'inda ta'ami. Bahkan dia akan hadir ketika kita lagi makan. Ya, kalau kita lagi makan kita lupa baca basmalah, udah, makanan itu bagi santapan, ya, untuk para syaitan. Ya, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah. Jadi apabila jatuh dari makanan kalian, ya, kalau orang kaya lihat terjatuhnya makanan jorok katanya, ya. Jadi kata Nabi SAW, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila jatuh sepotong dari makanan kalian, sedikit dari makanan yang kalian makan jatuh, tapi tentunya ini makanan yang bisa dibersihkan, ya, falyumit maka nabiya minal adha,
maka dia ambil kemudian dia bersihkan dari kotoran tersebut. Maksudnya dari debu yang nempel pada makanan tersebut. Kalau ada yang nempel dia bersihkan. Kemudian sisanya dia makan. Ya, summal yakulha, kemudian dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan tinggalkan untuk syaitan. Ini Nabi yang menyampaikan kepada jamaah. Ya, jadi kalau ada makanan, nasi kita ketika makan ada yang terjatuh, ambil. Ya, kalau ada yang kotor, bersihkan. Atau roti yang kita makan terjatuh, ambil, jangan tinggalkan untuk syaitan. Karena Nabi SAW lebih tahu ya bagaimana liciknya syaitan. Ya, kecuali kalau makanan tersebut bentuknya dia agak cair, seperti misalnya bubur jatuh yang nggak mungkin dibersihkan, Pak ya. Terus apalagi seperti yang lainnya lah, yang berkuah-kuah, ya sudah kita bersihkan. Adapun yang keras seperti roti yang lainnya, maka kita bersihkan kemudian kita makan. Jadi ini syaitan akan selalu hadir pada diri kita. Bahkan pada saat kita lagi makan pun syaitan itu akan hadir. Maka kita selalu wanti-wanti diri kita agar selalu dijauhkan dari syaitan. Jangan sampai kita makan dengan makan yang rakus, ya, lupa baca bismillah terus. Ya, bahkan sekarang kita lihat ya banyak orang-orang yang kerjaan ya main di YouTube, ya. Kerjaan di YouTube. Makanya saya lihat iklan ketika dengar kajian selalu ada di bawahnya pasti ada orang-orang yang lagi makan, bikin apa istilahnya ya Pak? Mukbang ya namanya. Ya, mukbang ya namanya, kayak gitu. Istilahnya kayak gitulah. Jadi mereka bikin makanan-makanan terlebih ya dari makanan-makanan yang aneh yang kita tidak lihat. Ya, yang kita tidak tahu makanan-makanan tersebut. Ini mungkin mereka mencari sensasi-sensasi lain atau karena kontennya hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita jangan ikuti hal tersebut. Kita makan sewajarnya saja, ya, sesuai dengan porsi dan kondisi kita di sini. Dan juga dia semakin banyak ditonton akan semakin banyak penghasilan dari atau subscriber dari atau view-nya dari YouTube tersebut. Ya, ini hasilnya sekedar konten. Maka kita jangan ikuti yang seperti itu. Kita makan sewajarnya dan secukupnya, jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang selanjutnya, ya, ta'nuhu kullu mauludin illa Maryam wa ibnaha. Ya. Dia syaitan itu akan mencela atau mencela setiap anak yang lahir. Dari setiap anak yang lahir akan dicela oleh syaitan, akan disentuh oleh syaitan. Kecuali siapa? Kecuali Maryam dan anaknya. Ya. Kecuali Maryam dan anaknya. Jadi setiap anak yang lahir pasti disentuh oleh syaitan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassahu syaitan hina yulad." Ya, tidaklah dari anak-anak Adam yang lahir kecuali dia akan disentuh oleh syaitan ketika dia lahir. Ya, mungkin kita nggak ngerasain, Pak ya. Kita tidak merasakan bagaimana sentuhan syaitan itu. Tetapi di sini disebutkan fayastahilla sarikhan min massas syaitan. Anak bayi itu akan ya menangis, teriak, ya, apabila dia disentuh dari syaitan. Ya, kalau kita lihat anak ketika lahir dia pasti menangis, ya kan? Tapi karena kita tidak melihat itu, ya, karena kita tidak bisa nampak dari apa yang ada dalam di hadapan kita,
kita hanya berbahagia ketika kita melihat anak atau bayi yang lahir. Tapi ketahuilah, ketika anak si bayi tersebut teriak dan menangis, ya, dia teriak melainkan karena disentuh oleh syaitan. Maka kita sebagai orang tua harus mendoakan anak kita. Kalau dia laki-laki, u'idzuka minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, berikan perlindungan kepada anak kita yang baru lahir dari godaan syaitan. Ya. Ghairu Maryam wa ibnah, kecuali Maryam sama anaknya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah membaca ayat Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan perlu kita ikuti ini. Ya. Dan aku, ya, memohon perlindungan kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, kemudian butuh anak kepada anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi ketika anak kita lahir, langsung kita doakan, wa'idzuka, ya, wa'idzuka bika wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Ini bisa kita pakai sebagai doa untuk memberikan perlindungan kepada anak kita yang baru lahir. Tujuannya apa? Supaya tidak digoda oleh syaitan. Subhanallah. Begitu sempurna Islam ini mengajarkan kepada kita. Karena mungkin kalau orang-orang awam, mereka akan menganggapnya hal ini hal yang biasa. Tapi orang-orang yang mengetahui tentang agama, ya, makanya ini fungsinya kita menuntut ilmu. Semakin terus kita menuntut ilmu, semakin tahu bagaimana hakikat perintah Allah dan Rasul tersebut. Dari sini kita bisa tahu ini perintah Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika anak-anak kita lahir, berikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar apa? Agar dia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena syaitan akan terus menggoda anak ini. Ya, akan terus menyentuh anak ini. Maka ketika kita tinggalkan anak kita pada malam hari, ya, tiba-tiba dia menangis, merengek. Ya, tiba-tiba, bahkan anak-anak kita yang baru umur setahun 2 tahun itu kita sering lihat. Tiba-tiba dia nangis, mungkin dia mimpi buruk. Karena apa? Dia belum tahu ilmunya untuk berdoa. Walaupun kita sudah ajarkan, ya, terkadang suka nangis, suka, ya, tiba-tiba gitu takut. Ya, nah itu sering saya rasakan karena saya selalu tidur sama anak-anak. Tiba-tiba bangun, Abi bangun, malam-malam hari teriak. Ya, makanya kita tetap doakan. Ya, u'idzuka wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Ini kita lakukan kalau kita ingat, kalau kita sadar melihat anak kita tiba-tiba bangun pada malam hari, doakan. Ya, karena kita tidak tahu. Mungkin, ya, kita lupa baca doa ketika tidur, atau kalau kita sudah baca doa ketika tidur tapi terkadang namanya syaitan akan berusaha mengganggu kita bagaimanapun kondisi kita, bahkan dalam keadaan tidur pun akan diganggu. Ya, kita akan didatangkan dengan mimpi-mimpi buruk. Ya, itu salah satu dari godaan syaitan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah intisyarus syayatin ba'dal ghurub. Nah, ini dia perlindungan kita, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, intisyar asyayatin ba'dal ghurub, tersebarnya syaitan-syaitan, menyebarnya jin dan syaitan itu ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari. Maka Islam mengajarkan kepada kita, anak-anak kita ketika pada waktu terbenamnya matahari, ajak masuk rumah. Sudah, mainnya besok lagi. Ya, mereka siap-siap untuk mandi, persiapan sholat maghrib. Ya, persiapan mereka untuk ngaji setelah sholat maghrib. Jangan dibiarkan lagi main sampai berlarut-larut.
Dan itu saya lihat sering sekali anak-anak muda yang bersama anak-anak kecil main sampai azan masih berkumandang, masih mereka main. Ya karena tidak pernah disampaikan oleh orang tua mereka. Ya masih azan maghrib berkumandang, mereka masih teriak-teriak di lapangan. Untungnya orang-orang yang punya rumah di depan lapangan itu tegas juga. Ya makanya beberapa bulan yang lalu saya sudah jarang lihat anak-anak yang main bola di depan masjid, kemudian seperti ini ada lapangan. Ya, kalau bapak-bapak lihat ada anak-anak remaja yang main bola masih menjelang maghrib, ya lebih baik suruh pulang. Ya, pulang, suruh mandi, siap-siap salat maghrib. Ya, karena apa? Intisyarus syayatin ba'dal ghurub, tersebarnya syaitan setelah terbenamnya matahari. Mereka menyebar ngapain? Mereka menanamkan keburukan dalam setiap manusia, hati manusia. Ya, mereka menyebar untuk menyebar keburukan, menyebar kejahatan. Makanya subhanallah ya, kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari godaan syaitan. Kemudian kalau pagi hari kita tutup zikir kita dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditutup dengan ayat kursi. Itu tujuannya juga agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya di situ, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Jadi intisyarus syayatin ba'dal ghurub, menyebarnya syaitan setelah terbenamnya matahari. An Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir ya radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tajnaha al-lail aw kana junhul lail. Jadi apabila sudah malam mulai gelap, ya maksudnya mulai terbenam matahari, ya jadi awal malam ketika terbenamnya matahari, fakuffu sibyanakum, maka lindungilah anak-anak kalian, ya lindungilah anak-anak kalian, terutama anak-anak yang masih kecil, ya lindungi mereka. Karena apa? Syaitan dia lebih suka kepada anak-anak yang kecil, karena belum ada benteng yang kuat, ya belum ada benteng yang kuat untuk anak-anak yang masih kecil, ya karena pikirannya apa? Main dan main, masih pikirannya bermain, masih suka main, ya makanya orang tua harus membentengi anaknya, harus berusaha menjaga anaknya. Jadi ketika sudah menjelang malam, matahari mau terbenam, segera suruh masuk ke rumah. Masuk nak. Nanti kapan boleh keluar ya? Nanti ketika sudah mau kecuali kalau mau dia ke masjid, ya silakan. Ya, ajak mereka ke masjid. Dan itu menunjukkan benteng yang kuat juga. Ya, oh ini dia berarti kalau menuju kebaikan, syaitan tidak berani menggoda. Ya, kita ajak anak-anak kita setelah mereka mandi, udah selesai azan, ayo nak berangkat ke masjid. Itu kan awal malam, ya ajak mereka ke masjid sambil berjalan, sambil membaca istighfar, atau sambil berjalan kita latih anak-anak kita untuk mengulangi hafalan-hafalan surat pendeknya, ya terutama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nggak apa-apa, kita suruh mereka mengulang. Kalau rumahnya lumayan jauh dari masjid, misalnya bisa menghabiskan waktu untuk bisa membaca 2-3 surat. Jadi fakuffu subyanakum, maka lindungilah anak-anak kalian. Fa idza zahaba sa'atan minal 'asya fakhalluha. Apabila sudah terlewat 1 jam dari waktu yang sudah awal tadi, fakhalluha, maka boleh dibiarkan. Jadi awal mulai masuk malam itu, disitulah kita harus hati-hati. Suruh langsung anak-anak masuk ke rumah dulu, ya mereka persiapan. Jadi kalau sudah lewat 1 jam, ya boleh
dibiarkan, misalnya mau pergi main ke rumah temannya juga nggak apa-apa, atau ada kumpul-kumpul bersama anak-anak tetangga pada malam hari, ya silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting pada awal malam itu kita sudah memberikan perlindungan yang pertama. Sampai sini ada yang ditanyakan, Pak? Ini tadi perbuatan negatif dari manusia itu apa, hanya pengaruh setan atau memang ada juga faktor dari dirinya manusia? Iya, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang yang pertama, jiwa kita ini, hawa nafsu ini lebih condong kepada keburukan. Ya, kalau kita tidak topang dengan kebaikan. Jadi hawa nafsu manusia ini kalau dibiarkan tanpa ada iman, tanpa ada keyakinan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan selalu memerintahkan kepada keburukan. Contohnya, ya, memakan dari makanan yang haram. Mereka tidak tahu ini makanan haram, karena mereka tidak tahu, sudah mereka makan semuanya. Dari makanan yang haram ini muncul lagi perangai yang buruk. Ya, perangai yang buruk, ucapannya kasar. Ya, kemudian suka marah, emosinya selalu memuncak karena dia tidak tahu, dan syaitan tanpa bersusah payah untuk menggoda orang tersebut. Karena apa? Karena hawa nafsunya tidak terkontrol dengan baik. Jadi hawa nafsu ini perlu kita istilahnya, Pak? Kita tahan dengan amal-amal saleh. Kita bantu dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan. Jadi ketika kita sudah tahu ini makanan yang haram, ya sudah, kita tahan amalan untuk memakan makanan yang haram. Kita tidak mau melakukan perbuatan yang haram tersebut. Karena apa? Karena ada ilmu dalam hati kita, ada iman dalam hati kita yang akan menolak perbuatan jahat tersebut. Ini barang yang kecil, Pak. Maksudnya ini amalan dosa yang kecil. Lalu bagaimana dengan amalan dosa yang besar? Dosa-dosa yang besar seperti membunuh orang lain, atau berzina, atau berjudi, minum khamar. Ya. Kita bisa menolak itu karena apa? Karena ada iman dalam hati kita. Terlebih dibantu lagi dengan syaitan yang akan menggoda manusia. Udah, makan aja. Ya, atau juga kamu lapar. Kalau sudah itu bisikan syaitan, oh iya ya saya lapar. Daripada saya lapar, udah saya makan aja. Tapi kalau orang yang beriman, tidak. Walaupun saya lapar, lebih baik saya lapar daripada saya memakan makanan yang haram. Nah, ini orang yang beriman. Makanya selalu kita tumbuhkan hati kita dengan terus memperbanyak amal saleh. Agar apa? Agar hati kita ini jangan sampai memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Kata Allah sebenarnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini akan selalu memerintahkan kepada yang buruk, kecuali apa? Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang Allah sudah berikan kasih sayang, rahmat, kasih sayang kepada nafsu kita. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, dengan banyak amal saleh, dengan banyak ketaatan, banyak berzikir, banyak mohon perlindungan kepada Allah, banyak menuntut ilmu. Dengan banyaknya ilmu kita bisa beramal. Itu dia. Jadi syaitan akan semakin suka menggoda kita kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu kita. Ya, bisa dipahami, Pak, ya? Iya, jadi syaitan akan menggoda kita dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu, ya. Bagaimanalah Bapak semua sudah pernah melewati masa muda. Ketika masa muda jatuh cinta kepada wanita, dorongan itu Masya Allah kuat sekali, Pak. Semuanya pernah merasakan itu. Ya, dorongan itu pasti kuat sekali. Udah lu pacarin itu, ya, disuruh kenalan, ya, sama wanita itu, disuruh berusaha, ya. Jadi kalau hawa nafsu ini tidak bisa melawan, Masya Allah, astagfirullah, saya tidak mau, ya, melakukan hubungan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram saya, dan saya belum waktunya untuk itu. Jadi kalau orang yang beriman,
dia akan menahan hawa nafsu yang seperti itu. Bahkan untuk melihat ya aurat wanita pun dia akan berusaha memalingkan wajahnya. Dia akan istighfar. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala hanya sekedar melihat betis wanita di pasar, hafalannya apa yang terjadi? Sebagian dari hafalnya hilang. Sampai beliau mengadu kepada gurunya. Syakautu ila waqi'a su'a hifzi, kata beliau. Saya mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Sebabnya apa? Sebabnya maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku untuk menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Jadi ilmu yang kita dapatkan sekarang ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita suka maksiat, jadi hati kita kotor, hati kita hitam. Ya sudah, hawa nafsu kita akan bebas. Mau melakukan apa saja, mau makan makanan yang haram, mau melakukan dosa apa saja, karena dia sudah tidak peduli dengan iman mereka. Dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tindakan-tindakan yang buruk itu nyaman dia lakukan. Karena apa? Karena pertama ada hawa nafsu manusia. Ya. Jadi bahkan Bapak kalau mau makan, yang nyuruh mana? Yang nyuruh untuk makan apa, Pak? Hawa nafsu kita. Ketika ada rasa lapar dalam perut kita, wah, harus makan ini. Kita paksakan untuk makan supaya ini adalah hal yang baik, Pak, ya. Hal yang baik. Jadi yang menyuruh kita untuk makan hawa nafsu kita. Begitu juga dengan yang lainnya, mencari harta, ya, mendapatkan harta, bahkan mendapatkan wanita juga hawa nafsu, memilih-milih, Bapak, ya kan? Ada orang wanita yang dia dapatkan, saya nggak suka yang seperti ini, dipilih lagi, ya, wanita yang lain. Itu yang memilih siapa, Pak? Hawa nafsu. Ya, bisa dipahami, Pak? Baik, wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah musyarakatuhul insan fil mabit wat ta'ami wasyarab. Ini kembali lagi dibahas ya tentang ya selalu ikut serta syaitan itu ya dengan manusia. Nah, ini sebagai jawaban juga kepada Bapak. Keikutsertaan syaitan ini dalam menggoda manusia, baik dalam keadaan tidur, makan dan minum, ya. Masih dari Jabir bin Abdullah annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu." Apabila seorang masuk rumahnya, fa dzakarallah inda dukhulihi inda ta'ami. Kemudian dia berzikir, berdoa masuk rumah. Kemudian dia berdoa ketika dia makan. Qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha. Kalau sudah orang ini berdoa melindungi hawa nafsunya, melindungi dirinya, melindungi hatinya ketika mereka masuk rumah, ya, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala 'asha. Malam ini kita tidak punya tempat nginap, ya, dan kita tidak punya makan malam. Jadi kalau kita sudah masuk rumah dengan membaca doa, kalau asal-asal masuk rumah, apalagi sambil tertawa-tertawa, terbahak-bahak sambil masuk rumah, ya sudah. Apa kata syaitan? Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhuli. Apabila dia masuk rumah, kemudian dia tidak berzikir ketika masuk rumah. Ya, qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami. Ketika dia makan, ya, kemudian dia tidak baca bismillah, maka kata syaitan adraktumul mabit wal 'asha. Kalian dapat plus sekarang ini. Udah dapat nginap, dapat makan lagi gitu. Jadi mungkin dia ingat cuman baca doa ketika masuk rumah. Tapi dia lupa baca doa ketika makan. Ya. Ya, syaitan juga
akan mendapat makan, bisa makan dari makanan tersebut. Tapi kalau kita baca zikir ketika masuk rumah, baca zikir ketika kita makan, dua-duanya dia tidak dapatkan. Gimana caranya masuk, Ustaz? Kan tadi kita sudah baca doa di rumah ketika mau masuk rumah. Syaitan itu lebih pintar. Ya, dia tidak perlu akses untuk masuk. Ya, tidak perlu akses untuk masuk. Dia tinggal nempel di tembok udah masuk sudah. Ya. Kecuali masjid yang di dalamnya terdapat zikir, ya, mengingat Allah, kemudian terdapat baca-baca ayat Al-Qur'an di dalamnya, syaitan akan menunggu di luar. Ya, syaitan akan menunggu di luar. Makanya sekarang kita tidak bisa melihat itu, tapi dia sedang menunggu di luar. Tujuannya apa? Tugasnya nanti kalau keluar udah siap-siap. Semua kajian yang kamu dengar tadi akan saya hilangkan semuanya. Ya. Jadi hilang semuanya, Pak. Ya. Semua kajian yang kamu dengar tadi